Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yaitu pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Bahkan kita masih dikaruniai nikmat iman Islam dan aman, sehingga kita dapat yaitu melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan yaitu pada hari ini akan senantiasa dijadikan catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ring salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita dan tabukan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sehingga sampai kepada kita semua. Dan tentunya kita semua merupakan makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Mari kita harus senantiasa kita mohon dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudahan kita diberikan yaitu kemurahan rezeki dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan pun kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu pada akhirnya yaitu kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya sampaikan, ada orang itu bahagia membangun suatu rumah tangganya karena dia punya pangkat, jabatan dan kekuasaan yang disandangnya. Ketika pangkat, jabatan dan kekuasaan yang disandangnya selesai, maka selesailah kebahagiaan dan kesuksesan rumah tangganya. Yang kedua, ada orang itu bahagia dan sukses membangun suatu rumah tangganya karena dia punya harta kekayaan yang dimilikinya, dengan menghalalkan segala cara, jilat atas, injak bawah, sikut kiri, sikut kanan. Apabila terjadi suatu pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkan, maka sampai disitulah kebahagiaan dan kesuksesan keluarga itu. Dan yang ketiga, ada orang keluarga itu rumah tangganya bahagia dan sukses karena apa? Mencapai satu kesuksesan, tak kenal lelah siang dan malam, tak menghiraukan halal dan haram. Maka oleh karenanya dengan sekuat hati tentunya pada kesempatan ini sampai saatnya berbahagia ini, maka apabila terjadi suatu pergolakan dan pergeseran nilai, maka sampai disitulah kebahagiaan dan kesuksesan rumah tangga tersebut. Hadirin kaum muslimin sedangkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di hati kita akan bertanya, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia dan sukses membangun suatu rumah tangga karena dia punya pangkat, jabatan dan kekuasaan yang sandangnya? Tidak. Apakah beliau bahagia dan sukses membangun suatu rumah tangga karena punya harta kekayaan yang dimilikinya? Tidak. Apakah Nabi kita Muhammad SAW bahagia dan sukses membangun suatu rumah tangganya karena disukseskan oleh umatnya seluruh dunia ini? Tapi tidak. Tapi beliau dibahagiakan, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesuksesan dalam rumah tangga itu tidak mudah. Proses tidak seperti kita membalikan telapak tangan, tapi minimal negara memberikan suatu amanat yang sangat berat, telah memberikan suatu amanat kepada kita semua, bagaimana kita bisa membentuk rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga yang kekal, yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka langkah pertama, al ya'budu rabb hadzal bait, maka jadikanlah tonggak kita untuk senantiasa kita mengabdi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa itu ada, maka insya Allah rumah tangga akan kita bahagia. Yang kedua,
alladzi at'amahum min ju'. Maka tentunya di sini kita sebagai gitu kan umat Islam harus bekerja keras bagaimana kita bisa menciptakan gitu kan rumah tangga itu supaya bahagia, rumah tangga itu supaya kekal. Kita berusaha semaksimal mungkin, kita bekerja semaksimal mungkin ya dalam hal untuk mencukupi daripada kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Dan yang ketiga adalah wa amanahu min khauf. Bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam rumah tangga? Ketika kita mampu untuk menciptakan dan kenyamanan dalam rumah tangga, maka insya Allah ini adalah merupakan tangga menuju rumah tangga yang bahagia yang diamalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walau ana lal qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya satu keluarga itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan rizki dari berbagai macam penjuru, baik langit maupun bumi. Demikianlah singkat padat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan tentunya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan sikap dan tingkah laku, maka saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf dan saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.